Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Rizky Rahmania dari 11 IPS 1, selaku pembicara pertama. Dan kemudian saya ditemani dengan kedua teman saya. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Nama saya Dinda Rahmatarina dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raymond Rio Edi Saputra dari kelas 10 IPA. Oke, baik. Pada podcast kali ini bertemakan menjaga dan memaksimalkan amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada podcast kali ini, narasumber kita yaitu Pak Mr. Asrori. Terima kasih Mr. telah bergabung di Zoom kali ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Menurut Mr. gimana sih Mr. biar kita bisa menjaga dan memaksimalkan amalan kita gitu, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini yang 3 hari lagi, sebentar lagi akan Lebaran, Mr. Ya, sebenarnya kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di acara ini. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah. Selanjutnya kita tak lupa salam semoga kepada Rasulullah SAW. Baik, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudari tadi ya, sebenarnya ini sudah agak telat ya untuk membahas kali ini. Ya, tapi tidak apa, tidak masalah, karena masih ada waktu, masih ada kesempatan dibanding daripada tidak sama sekali. Untuk tadi gimana pertamanya? Kiat-kiat ya. Betul, ya. Mr. Baik. Perlu kita ketahui bahwa malam 10 terakhir di malam akhir Ramadan ini merupakan malam-malam yang sangat dinantikan oleh para ulama-ulama soleh. Terkait dengan adanya malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, untuk bisa mencapai sebuah kesempurnaan kita dalam berupaya mengejar Ramadan, mengejar suatu anugerah yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, karena berkaitan datangnya malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah memberikan kiat-kiat, memberikan amalan-amalan ya terkait dengan amalan terakhir 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah berpesan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar ya, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW untuk menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan daripada malam-malam di 10 terakhir di malam Ramadan. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan bahwasanya semangat ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada ya, dan membangunkan keluarga dengan amal yang di sisi Allah adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Itulah kiat-kiat salah satunya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah memberikan trik ya, memberikan resep kepada kita semuanya. Yang pertama adalah dengan mengisi dari memperbanyak membaca Al-Quran.
kemudian berzikir. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ia berkata, kan Rasulullah SAW idza dakhala al-ashri ayyu al-ashru al-akhiri min Ramadan syadda manzarahu wa ahya lailati wa yuqadu bil ahluhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, dalam artian bersungguh-sungguh dalam beribadah, yaitu dengan meninggalkan istri-istrinya. Untuk apa? Yaitu untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah, memperbanyak ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi, selain untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dan berzikir kepada Allah, Rasulullah juga mengencangkan daripada kain sarungnya. Bahasanya dikencangkan kain sarungnya. Artinya apa? Rasulullah untuk tidak selama 10 terakhir Ramadan ini, Rasulullah tidak bercampur kepada keluarganya. Ya, tidurnya tidak bercampur dengan keluarganya. Akan tapi beliau lebih memilih untuk i'tikaf di masjid. Seperti itu. Kemudian yang sering kita pahami bahwa untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar hanya iktikaf saja di masjid. Bukan. Ada dari sisi lain. Ya, ada di sisi lain selain untuk iktikaf di masjid. Apa? Yaitu menghadiri sholat subuh dan isya secara berjamaah. Itu salah satunya trik-triknya. Jadi jangan dianggap, wah, Mister, saya nggak bisa nih untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar 10 terakhir full di masjid iktikaf. Ya, bukan seperti itu aja. Itu secara tekstual ya. Secara kontekstualnya banyak amalan-amalan yang lain selain iktikaf di masjid. Tadi Mister sudah singgung, pertama membaca Al-Quran, kemudian perbanyak Al-Quran dan berzikir. Kemudian yang ketiga adalah menghadiri sholat subuh dan isya secara berjamaah. Seperti itu. Ya. Karena dalam hadis lain dijelaskan ketika orang sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, dalam artian tidak tertinggal dengan sholat subuh berjamaah, maka diibaratkan menjalankan sholat sunnah semalam subuh. Tentunya ketika sholat subuh diikuti sholat qobliyah subuh atau disebut dengan sholat fajar, yang mana pahalanya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat fajar, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah trik-trik untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian dijelaskan hadisnya bahwasanya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tapi kalau tadi Mister untuk menyampaikannya melaksanakan isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Tapi bukan itu saja. Lebih pada penekanan, penguatan, i'tikad, ya, sungguh-sungguh, mujahadah, ya, kesungguhan kita. Ada giroh, juang untuk ingin melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan nanti bisa bangun untuk sholat subuh berjamaah. Itu diantaranya menghidupkan malam. Kemudian apalagi ya, dikuatkan dalam sebuah hadis, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tuh.
Jadi bukan hanya sempit pemahaman kita hanya itikaf di semalaman di masjid, terus kita bukan semalaman, bahkan sehari semalam di masjid terus, bukan. Ya. Kita nanti berpikirnya seperti itu, bukan. Terus gimana nggak kerja dong? Kerja. Tetap bukan selama Ramadan bukan bermalas-malasan bekerja, tapi tetap bekerja tetap sesuai dengan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Saya ulangi, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Cuman hadis ini bisa kita pahami, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan jatuhnya. Ya kan? Yang kita tahu jatuhnya pada 10 terakhir di tanggal ganjil. Di malam-malam ganjil. Maka untuk mengantisipasi untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, salah satunya Rasulullah memberikan kiat-kiat itu tadi. Iktikaf di masjid, kemudian mengikuti sholat berjamaah sholat isya berjamaah di masjid, dan sholat berjamaah sholat subuh di masjid. Jadi ketika kita ikut sholat isya berjamaah, kemudian di subuhnya juga diikut sertakan sholat subuh berjamaah, maka insya Allah pada saat itulah, pas pada saat tanggal ganjil atau hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mister, boleh nggak kalau sehari semalam di masjid terus berzikir, pokoknya mujahadah di situ, beribadah, sekuat kemampuan kita, nggak pulang? Boleh, dengan catatan kita sudah tidak memiliki beban tanggung jawab apapun. Ya. Tapi kalau masih punya beban tanggung jawab, masih punya pekerjaan, masih beraktivitas, ya nggak apa-apa, nggak iktikaf di masjid. Tapi ada trik lain. Niatkan dengan kuat, dengan giroh, semangat kita, dengan keyakinan, niat sungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jadi. Kemudian, man syahida al-'isya subhi lailatul qadri faqad ahada bihadzihi minha. Ya, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Ya, semuanya perkataan itu tadi adalah diambil oleh para ulama-ulama, para muhadits. Ya. Itu jelas kuat, ya, bisa sebagai rujukan untuk kita. Kemudian sholat tarawih juga kan, Mister? Tentunya, ya kan? Ya, ya, karena di situ ada qiyamul lail, tambahin lagi. Ya. Terus sholat tarawihnya bukan hanya di masjid saja, di rumah. Ya. Kalau misalkan sudah di sholat tarawih di masjid, laksanakan. Di rumah mengadain, silahkan. Ya. Tinggal mana? Ya, tentunya kalau kita udah menghadiri sholat isya berjamaah, pasti kita akan lebih mengambil sikap untuk melanjutkan sholat tarawih dan berikut witirnya. Kemudian melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Ini baru Mister sampaikan. Melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Ya, bukan hanya sholat isya saja, baru masuk pada sholat tarawih dan witir, bukan itu aja, sholat hajat, sholat tasbih, sholat mutlak, sholat istikharah. Ya, silakan berbanyak sholat sunnah semampu kalian. Ya. Pokoknya isya saja. Ini baru masuk ke kiat yang keempat, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Mana penjelasannya? Man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban wa qabilahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, yaitu khususnya sunnah, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Seperti itu. Dalam riwayat ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih mengatakan bahwa yang dimaksud imanan atau karena iman melaksanakan puasa atau melaksanakan qiyamul lail atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan ihtisaban ya, atau menghidupkan ya. Maksudnya adalah membenarkan janji Allah. Imanan ya, dengan penuh iman karena Allah, itu membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan. Pahalanya apa? Yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu kita benarkan, kita yakinkan bahwasanya Allah sudah berjanji seperti itu, maka kita ayo berlomba-lomba ya, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Pertama, iman. Imanan wahtisaban, ya, benar-benar karena iman, ya. Dan wahtisaban, yaitu mengharap pahala, semata-mata mengharap pahala Allah semata. Tentunya di sisi Allah yaitu keridhaan Allah, bukan karena mengharap lainnya. Contohnya berbuat riya, ya, bukan itu, tapi mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, melaksanakan penuh iman. Yang kedua, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Janjinya pahala. Ya, sebentar aja. Oke, di situ ada pertanyaan? Mister, kalau hukum orang yang berpuasa tapi nggak sholat itu gimana ya? Hukum berpuasa bagi orang yang nggak sholat maksudnya lagi dalam keadaan halangan? Enggak. Bukan, Mister. Nggak puasa tapi nggak sholat. Tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya, karena iman yang disuruh oleh Allah untuk puasa adalah orang-orang yang beriman. Dirinya apa? Itu tadi. Menjalankan rukun iman. Menjalankan rukun Islam. Apa rukun Islam apa saja? Yaitu bagi orang yang tidak melaksanakan rukun Islam di antara itu, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Tapi dosa enggak? Pasti. Orang Islam tapi tidak melakukan rukun Islam, dosa. Maka perintahnya hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Oh, dia tidak beriman, ya sudah. Di neraka saya. Seperti itu. Ada lagi, Mister? Oke, silakan. Kan kalau puasa kita kan harus nahan hawa nafsu, segala hal yang dapat membatalkan puasa. Kan banyak orang berpikir mendingan diem aja deh, nggak melakukan tidur, gitu boleh nggak? Iya, pada dasarnya kembali lagi nih, tidurnya karena nafsu, apa semata-mata benar-benar kekhawatiran terjebak pada perbuatan-perbuatan yang merusak puasa? Kembali ke diri masing-masing. Ya. Kalau memang benar-benar ini untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang merusak puasa, maka lebih baik diam. Ya kan? Kerjaan nggak punya. Atau di rumah aja. Ya, seperti itu. Lebih baik diam, tapi bukan berarti diamnya tidur terus, bukan. Lebih baik tidur ya. Kalau misalkan khawatir kita tidak bisa menjaga daripada amalan kita, takut terjerumus dalam yang merusak puasa, maka kita bisa seperti itu. Oke, Mister. Pak, di sini ya.
Di sini aja Pak ya. Seperti itu. Jadi lebih baik kita tetap menjalankan puasa walaupun dengan tidur-tidur terus dengan catatan itu tadi kita khawatir puasa kita rusak. Tapi tetap bersosialisasi tetap. Oke, baik, Mister. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, Mister. Gimana sih, Mister, tanda-tanda kalau misalnya puasa kita itu diterima gitu, Mister? Kan kita nggak tahu tuh, Mister, puasa kita diterima atau enggak. Ya, baik. Tanda-tanda puasa kita diterima adalah ini yang terakhir. Ini juga kalau kalian memberikan pertanyaan terakhir, mungkin Mister memberikan dari yang terakhir. Ya. Di malam 10 terakhir, kita benar-benar membutuhkan kepada Allah. Satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita semuanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa terakhir yang dipanjatkan Rasulullah untuk memperbanyak doa itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya kita benar-benar meminta ampun kepada Allah, khawatir puasa kita tidak diterima. Maka minta ampun. Ketika Allah sudah mengampuni, maka yang terakhir ujungnya adalah Allah akan memberi, ketika dosa-dosa kita sudah tiada, maka itulah ketika kebersihan jiwa kita, maka kita akan diterima puasa kita. Tapi yang bisa atau yang mengetahui diterima atau tidaknya, maaf sini Pak. Diterima atau tidaknya puasa kita hanyalah Allah SWT. Karena puasa adalah milik Allah. Seperti itu. Oke. Sebentar apa ya? 2 menit. Baik, terima kasih Mister. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Ada Eka ingin pertanyaan tambahan? Jika tidak, maka saya akan tutup podcast kita kali ini. Oke. Baik. Untuk sebagai kesimpulannya, berarti tinggal waktu beberapa hari lagi ini kita mengamalkan satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan amalan yang sangat tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, yaitu memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cari istighfar di akhir bulan Ramadan. Dibacakan setiap pada sholat. Ya, supaya apa? Benar-benar mungkin itu bagian daripada kehausan kita minta ampun kepada Allah. Ketika kita sudah haus minta ampun kepada Allah, Allah berikan kejernihan daripada rasa dahaga, rasa haus kita, maka itulah ketika Allah memberikan kejernihan rasa dahaga kita, maka kita mungkin saja Allah sudah mencatat puasa kita diterima di sisi Allah SWT. Saja mungkin saya pribadi mungkin ada kekurangan, mohon bukan maaf kekurangnya. Saya berdiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister. Dengan ini saya tutup podcast kita kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Mister. Oke, selamat beraktivitas semuanya.